apakah bank itu tidak mempertanyakan sumber uang, the source of fund dari 100 triliun itu dari mana? Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Cara Gue. Pada kali ini kita ketemu lagi Mr. Jaya. Selamat malam Mr. Selamat malam semuanya. Masih sehat Mr. ya? Sehat. Bagaimana dan Anda? Alhamdulillah sehat. Sudah makan kan? Ya. Oke siap. Ini kita bincang santai sehabis makan malam ya. Mister, ini saya mau mengajak Mister berbincang santai. Mohon dikasih pencerahan hukumnya Mister. Saya baca berita baru-baru ini terkait dengan isu katanya ada aliran uang sebesar 100T di rekening almarhum Joshua Mister. Itu bagaimana tanggapan Mister? Rekan-rekan sekalian, 100 triliun Ya. itu angka yang super fantastik. Nolnya berapa itu? 14 ya? Coba hitung sendiri. Tapi setahu saya 14 nolnya. Ibarat kalau kita menulis cek atau giro biliar, itu tuh penuh, tidak muat. 2 lembar. Oke, saya juga mendapatkan informasi tentang hal itu. Pertanyaan saya, itu sumber uangnya dari mana? Yang saya baca di media, ini sumber uang itu berawal bocornya dari salinan surat BNI cabang Cibinong. Di beberapa media berita itu yang disampaikan. Nah, terus kemudian ini lebih heboh lagi, kemudian dibahas juga di YouTube-nya Irma Huta Barat, Mister. Sedangkan dengan uang sebanyak itu memungkinkan dari sisi hukum atau bagaimana, Mister? Kalau dalam satu saldo rekening bank apa saja sampai 100 triliun, itu angka yang fantastik dan di luar akal sehat. Bagaimana satu bank, apalagi ini bank milik negara, BUMN, BNI cabang Cibinong, yang dapat menyimpan uang sebesar itu, ya. Pertanyaan kami, apakah bank itu tidak mempertanyakan sumber uang, the source of fund dari 100 triliun itu dari mana? Apakah sumbernya dari langit? Ataukah sumbernya dari Pangeran Arab Saudi? Karena yang bisa memiliki dana sampai 100 triliun, menurut kami hanya beberapa konglomerat besar Indonesia. Mungkin Bos Jarum, itu pun dana dari perusahaan yang bersangkutan, ya. Atau 10 besar konglomerat Indonesia, kita katakan demikian. Sedangkan kita ketahui bahwa sebagai lembaga perbankan, kalau ada transaksi untuk minimal 500 juta saja, ada kewajiban bank maupun lembaga keuangan non-bank seperti yang menjual valuta asing, pasar modal segala, berkewajiban melaporkan kepada PPATK. Ya. 500 juta ya? 500 juta. Nah, ini harus dipertanyakan. The flow of money. Aliran keuangan itu sejak kapan sampai akumulasi 100 triliun? Awalnya berapa? Ya kan? Nah, patut dipertanyakan pelaporan kepada PPATK. Dengan jumlah keuangan, jangankan masuk sampai 100 triliun, 2 miliar, 5 miliar aja patut dipertanyakan. Dan PPATK begitu menerima laporan,
Dia wajib melakukan analisis dan tracing, penelusuran. Dan harus juga diingat profil dan bisnis dari pemilik rekening tersebut. Kita tahu almarhum Yosua ini kan seorang mantan polisi, ajudannya Ferdi Sambo mantan Kadif Propam. Dia berpangkat, kalau istilah sekarang tuh sersan setingkat, brigadir ya, brigadir Joshua itu. Nah, dari mana sumber keuangannya? Oke, let's see lah, kita sampai ke taraf ini. Dengan ada dana 100 triliun, patut diduga kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Kalaupun benar ada ya. Patut diduga, saya katakan demikian. Kalaupun uang itu ada, atau apabila uang itu ada, ya ini harus dikonfirmasi dulu. Dan kedua, kalau 100 triliun itu bukan level bank cabang untuk menyimpan deposito itu. Ini sesuatu yang out of the question, atau sepertinya impossible, tidak mungkin. Kalaupun misalnya mungkin, kalau memang ada misalnya. Pertama, Dari sisi hukum gimana kalau misalnya harus dipertanyakan itikat baik dari bank tersebut. Kenapa menyimpan uang dari deposan sampai 100 triliun baru setelah meninggalnya almarhum Yosua ini didisclose, diungkapkan ke publik dan dihentikan transaksinya. Ini patut dipertanyakan. Dan di sini ada pertanggungjawaban hukum dari baik kepala cabang, kepala kredit, direksi, pemegang saham dari bank BNI sampai ke pusat, kantor pusat. Oke, berarti ada kewajiban dari PJK, penyedia jasa keuangan itu, untuk melaporkan kepada PPATK itu senilai 500 juta. Itu minimal 500 juta aja. Apalagi kalau sampai ratusan M, sampai ratusan triliun, itu boleh saya katakan mengerikan. Bahaya sekali ini. Ini berandai-andai, Mister. Berandai-andai, kan namanya berandai-andai ini kan pasti salah, pasti benar juga kadang ya, belum tentu juga sebenarnya. Kalau misalnya benar itu terjadi segala macam, apakah ada kaitannya dengan kematian almarhum, Mister? Kalaupun benar ya. Oke, kita dari aspek hukumnya dulu. Kalau sampai memang ini benar setelah dikonfirmasi, berarti pihak bank, dalam hal ini BNI, baik dari jajaran cabang sampai ke pimpinan pusat, ya, presiden, direktur, ikut bertanggung jawab atas kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Mereka juga kalau ini diungkap bisa kena delik. Ya, dia mengetahui adanya tindak pidana, tapi dia tidak melaporkan. Yang kita sebut sebagai delik komisi. Nah, terus kalau PPATK gimana statusnya? Karena dia baru tahu, kemudian kalaupun benar dia tidak memiliki kewajiban. Dalam hal ini memang pelaporan itu harus menjadi Aktif, ya? sifatnya aktif dari perbankan. Karena PPATK kan mungkin menangani transaksi sampai ratusan ribu bahkan jutaan transaksi yang harus dia monitor. Bisa aja luput dari pemantauan dia. Nah, kalau dengan demikian perbankan itu bisa kena delik omission kaitan dengan, karena perkara ini ya, tindak pidana pencucian uang itu kan mengikuti the flow of money, source of fund atau source of money, sumber uangnya dari mana, kemudian diubah ke dalam bentuk apapun, termasuk ke dalam bentuk deposito, ya. Nah, terus harus dipertanyakan, PPATK harus menelusuri dari 100 triliun itu, kemudian beredarnya kemana aja, mengalirnya kemana, lalu lintasnya kemana? Karena TPPU ini pasti ada predicate crime. Predicate crime-nya apa? Misalnya korupsi, judi,
atau trafficking, penyelundupan, dan lain sebagainya. Dan ini kalau melibatkan uang 100 triliun, itu tidak kalah dengan skandal BLBI yang puluhan tahun sampai sekarang belum tuntas. Kalau saya tidak salah, itu kerugian negara itu 118 triliun. Iya, iya. BLBI kan? Iya. Oke, Mister. Pertanyaan selanjutnya. Apakah ini menurut analisa hukum Mister, sebagai pakar hukum dan juga praktisi hukum, memungkinkan nggak ini salah satu motif misalnya meninggalnya almarhum? Kita ketahui bahwa motif awal sampai saat ini kan tindak pidana kekerasan seksual, ya. Tetapi sepertinya tidak ada anginnya lagi. Yang satu di Duren 3 sudah dihentikan penyelidikan, tidak ada peristiwa pidana. Yang kedua di Magelang tidak ada tindak lanjut, sudah tidak ada angin. Malah kami melihat ini bisa menjadi salah satu motif yang terkuat sehingga terjadinya pembunuhan terhadap Joshua. Pertanyaan kita adalah kemungkinan malahan rekening Joshua ini dibikin untuk menutupin transaksi keuangan dari hasil yang sifatnya ilegal. Apakah itu judi online ataukah tindak pidana ilegal lainnya yang melibatkan satu jaringan besar yang pola kerjanya seperti mafia. Tetap konteksnya kalaupun itu benar ya. Oke. Karena masih diduga. Oke. Karena itu kami himbau untuk mengembalikan kepercayaan publik, khususnya terhadap kepolisian Republik Indonesia, karena pelakunya kan diduga dari kepolisian, mantan polisi Republik Indonesia, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah pada umumnya ini harus diungkap habis-habisan. Ya, PPATK mulai sana harus bekerja keras menelusuri, menganalisis dan menelusuri the flow of money, aliran uangnya kemana saja, kemudian dilaporkan ke KPK. KPK harus proaktif menyelidik urusan ini, mengungkap, membongkar, menyidik, serta membawa ke proses hukum siapapun yang terlibat daripada baik itu kakap maupun ikan teri. Oke, siap Mister. Cukup Mister, cukup cukup mencerahkan. Ada lagi? Cukup dulu sementara itu. Nanti kita akan berkembang dan lanjut ke video-video selanjutnya. Dan apa yang sudah Mister sampaikan sedikit banyak sudah memberikan gambaran dan pencerahan khususnya bagi penonton cara gue Mister. Terima kasih banyak Mister Jaya atas waktu dan kesempatannya. Sehat selalu Mister. Sampai jumpa. Sehat selalu. Salam sehat.